Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقولوا لا إله إلا الله يفتح به أعينا سما وقلوبا غلفا. صدق الله العظيم. Bapak, Pak Imam, para alim ulama yang saya muliakan, menambah takjim hormat saya. Salawat serta salam kami limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal bilang ceramah, Pak, ya. Saya nggak pernah ceramah, Pak. Dari ujung sini sampai keliling kemana-mana, kemarin sampai 8 negara juga saya nggak pernah dikasih ceramah. Kalau ceramah tuh dapat amplop. Kalau saya dapat amplop jadi orang kaya kali, Pak. Satu majelis 10 juta berapa hari, Pak? Kalau keluar 4 bulan 1 juta kali 120 kali berapa, Pak? 120 juta. Tapi habis di kantong kemarin saja harus 20 juta, 23 juta. Utang sama teman 5 juta. Ya. Ini bukan ceramah ya, Pak, ya. Mujakal. Kalau mau bilang ceramah nih harus ada siapin amplop. Ya, Pak, ya. Mujakarah, karena Masya Allah saya lihat ini orang-orang soleh, orang alim, tapi saya taat saja sama keputusan musyawarah. Dan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya, yang mahfumnya, ya, bagaimana kita buat majelis-majelis ini. Para sahabat itu saatan iman. Ayo kita bentar untuk buat sebentar perkara iman. Tajisul iman, sebentar untuk membuat majelis-majelis ini. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Sahabat ini sudah mentok, Pak. Apabila saya bicarakan sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan surga, menggambarkan neraka, kalau orang yang hatinya bersih dengan basirohnya, dengan zohiriahnya pun sebagaimana sahabat langsung nampak neraka dan surga. Kita sudah lihat tidak? Belum. Tetapi kita merasa sudah cukup iman kita. Oh, saya udah beriman, sudah mantap iman saya, nggak usah diusahakan lagi. Sudah hebat saya iman saya. Ngapain kamu ngomong-ngomong iman? Saya sudah mantap imannya. Kalau ditanyain sudah lihat neraka dan surga, belum. Dusta, hadirin. Sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih membuat majelis-majelis. Saatan iman, tajisul iman. Duduk di majelis iman, duduk
sesaat bicara iman. Apa iman hadirin subhanahu wa ta'ala? Menafikan kehebatan makhluk, menisbatkan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kalau hadirin ta'ala, kalau ceramah, kalau apa hadirin ta'ala tidak dibesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah, tidak ada mau meningkatkan perkara iman, subuh saja kebablasan. Jangankan tahajud panjang-panjang hadirin, sebagaimana Zainal Abidin rahmatullah alaih 1000 rakaat hadirin. Ya. Subuh saja yang wajib berjamaah hadirin ta'ala kebablasan. Kata baginda Nabi SAW sabdakan, sesungguhnya berat bagi orang munafik sholat isya dan subuh. Jangan-jangan kalau kita, Pak, ya, kalau kita nih sholat subuhnya berat, isya dan subuh berat, jangan-jangan kita orang munafik. Udah mantap iman kita. Karena kita kebablasan sholat subuh dan isyanya, berarti ada munafik. Istri kita, tetangga kita, bahkan umat seluruh. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan, inilah duduk majelis iman, saatan iman, tajisul iman. Buat majelis-majelis iman di masjid-masjid, memakmurkan masjid-masjid Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara besar hadirin, perkara yang agung. Kalau kita setelah buat majelis-majelis baginda Nabi SAW, membesarkan Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ke nur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ke majelis bagaimana masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu setelah buat majelis-majelis, diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberkati, didoakan para nabi alaihi salam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah sedia insyaallah, Pak. Insyaallah. Ini buat majelis-majelis iman, orang ajak bagaimana seluruhnya yang akil balik ke Allah Ta'ala untuk duduk di majelis iman. Sedia insyaallah, Pak. Insyaallah. Tak ada satupun hadirin Allah Ta'ala yang di kampung ini Allah Ta'ala tidak mau duduk di majelis iman. Tidak ada satupun Allah Ta'ala bagaimana yang laki-laki akil balik Allah Ta'ala buat bagaimana sholatnya berjamaah. Sedia insyaallah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang dirisaukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para nabi, para wali Allah. Sampai kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, katakan hadirin, satu orang yang tidak sholat setelah berjamaah, Allah akan cabut keberkahan diri kita. Kalau kita nggak ada punya fikir, nggak punya usaha mengajak Allah Ta'ala, walaupun kita uangnya banyak, hartanya banyak, semuanya melimpah Allah Ta'ala, dalam hatinya ada kegersangan, tidak ada kecukupan. Orang yang tidak diberkahi. Mobilnya mewah, rumahnya mewah, hartanya melimpah, tidak ada keberkahan. Sedia sama insyaallah, Pak? Itu pikir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini risau para imam kita, imam besar Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Coba lihat anak-anak muda di mana, Pak? Ini udah mendekati kubur semua, Pak, kita. Benar ya, Pak? Gak ada anak muda. Kemana, Pak? Orang batil. Bagaimana menghancurkan orang-orang Islam? Anak-anak muda ini jauh dari masjid, jauh dari majelis-majelis. Kalau orang ini sudah jauh dari majelis, sudah jauh dari masjid, hadirin,
tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Allah, nasihat-nasihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari hatinya akan keras, hatinya akan menghitam, jauh dari kebaikan, jauh dari kebaikan, jauh dari kebaikan. Setelah mudah dimurtadkan oleh orang-orang batin. Kalau hati makin hitam, makin gelap, Allah Ta'ala tidak mau menerima kebaikan-kebaikan. Susah, tidak mau sholat, tidak mau duduk di majelis ulama, tidak mau mendengarkan kebaikan-kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk perkara itu hadirin saudara, maka kita sayangi orang-orang di sekitar sini juga. Sedia insyaallah? Insyaallah. Pikirin deh. Satu, bagaimana deh anak-anak muda 10 tahun yang akan datang jadi pemimpin. Apabila pemimpinnya baik, maka ya akan ada datang kebaikan. Pemimpin yang rusak sekarang, asbab anak muda yang dahulu nggak mau ajak untuk taat agama. Salah kita. Kenapa ini masjid nggak ada anak muda, nggak ada punya pikir risau hanya Ta'ala untuk generasi yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya sebagai cerita Pak ya. Cerita saya ke Jambi, masjid jadi kandang sapi ya. Di Minahasa masjid jadi kandang babi. Boleh Bapak, nggak percaya ke saya. Ada jemaah di Jambi alhamdulillah dibersihkan udah untuk hidup amalan. Di Minahasa juga di hidup amalan. Tapi saya di Yordan itu hadirin, waktu saya di Yordan tuh yang ini daerah Karak itu, yang Rasulullah itu yang dekat Karak, dekat Mu'tah, dari beberapa kilo dari Mu'tah, perang Mu'tah itu di Yordan itu ada satu kampung. Tadinya orang Islam tuh ada 294 rumah tuh orang Islam. Yang ada non Islam cuma 6 rumah. Karena nggak ada mengajak-ngajak di situ, akhirnya murtad. Masjid jadi gereja. Udah ada salibnya. Negara Islam, hukumnya Islam, tapi ada kemurtadan. Apalagi orang Indonesia, bukan hukum Islam, bukan negara Islam. Tadinya 95%, sekarang 85%. Kalau dirata-ratakan Indonesia ini 10 juta setiap tahun murtad. Dalam sensus itu Ta'ala, di sensus itu kemurtadan Indonesia itu lama-lama mungkin jadi komunis, mungkin jadi liberal. Ini orang-orang batil targetnya. Kalau kita tidak mau mengajak-ngajak buat majelis-majelis iman, buat bagaimana memakmurkan masjid-masjid Allah, lama-lama negara ini akan menjadi komunis, akan menjadi liberal yang jauh dari agama, jauh dari dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedia insyaallah jadi dai semua insyaallah. Insyaallah. Orang yang memakmurkan masjid hadirin ta'ala, Allah akan hantar ke seluruh dunia. Ya, Allah akan hantar ke Amerika, Allah hantar ke Eropa, Allah hantar ke Australia, Allah hantar ke Cina, ke India, Pakistan, ke Mekah, Madinah. Sedia insyaallah. Insyaallah. Pak, saya kemarin orang-orang miskin Pak, berangkat ke Trinidad aja Pak. Itu orangnya pakaian tambalan Pak, tapi udah 39 negara. Saya alhamdulillah tasbih nikmat, bukan menjadikan untuk kesombongan, saya untuk makan saja pas-pasan. Tetapi kalau dihitung itu sudah 18 negara. 18 negara. Kemarin terakhir 8 negara itu dengan tahapan kita buat bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, ajak-ajak orang untuk dekat kepada Allah. Ajakkan dekatkan diri bagaimana orang mau memakmurkan masjid untuk buat majelis-majelis agama. Sedia insyaallah. Insyaallah.
Ini hadir ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin hadir. Kalau saya ceritakan ini panjang, Pak. Kalau Bapak mau dengarkan cerita-cerita 1 juta orang miskin bisa berangkat ke ujung dunia, itu 5 jam pun nggak cukup, Pak. Allah, cerita-ceritanya bagaimana itu pun nanti mujakarah nanti sampai malam. Allah, ya. Ini sebagai motivasi kita hadirin Allah, sebagaimana sahabat Allah bertebaran ke seluruh dunia. Ya. Allahu Akbar. Mau bagaimana meninggikan li'ilah kalimatillah. Saya waktu ke Yordan ada 36.000 kubur sahabat. Yang kena penyakit taun saja di situ Allah itu 30.000, bertebaran yang lain. Waktu ke Turki Allah kubur sahabat ada berapa? Di Turki Ayyub Al-Ansari, ya kan? Terus ada kubur, Masya Allah, ada kuburan Nabi di Yordan. Hadis Allah ini kalau kita doanya Allah mengajak orang terus makbuliyat kepada Allah, maka Allah akan hantar sebagaimana dihantarnya Nabi untuk berdakwah. Kalau kita dakwah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hantar ke seluruh dunia, ke ujung-ujung dunia. Sedia insyaallah, Pak? Insyaallah. Nah, dari masjid ini Allah nanti ada niat. Allah 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, kalau orang suka memakmurkan masjid, mengajak orang masuk ke dalam masjid, maka Allah akan hantar. Oh, saya mau akan ke Amerika. Oh, saya mau akan ke Mekah, Madinah. Angkat tangan semua, Pak. Jadi dai internasional semua. Insyaallah. Ada yang mengatakan, Pak? Allah. Apa dalilnya, Pak? Jadi dai internasional tuh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan ke seluruh manusia. Bukan di situ ukhrijat Kuningan, nggak ada, Pak. Ada nggak, Pak, ayatnya ukhrijat Kuningan? Pakai nggak ada ya, pakai ya? Nggak ada. Ukhrijat Cirebon, saya orang Cirebon, Pak, lahirnya nggak ada. Ukhrijat Jakarta nggak ada. Ukhrijat Bogor nggak ada. Ukhrijat Indonesia nggak ada. Ukhrijat Linas. Di Amerika ada manusia, di Eropa ada manusia, di Australia ada manusia, di ujung-ujung dunia ada manusia. Andaikan ada di bulan, maka kita ke bulan. La ilaha illallah. Sedia insyaallah, Pak, ya? Insyaallah. Niat, Pak. Kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, katakan hasilnya kalau kita tidak niat ke ujung-ujung dunia, tidak mau mendakwahkan agama, makan dan minumnya haram. Kita adalah orang yang zolim, hadir. Orang yang zolim, yang tidak doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dituntut nanti oleh orang-orang kafir. Kemarin ada yang mengislamkan orang Jepang, Pak. Dihantar jemaah ini, ternyata ada orang Jepang masuk Islam. Sambil menangis dibawa ke kuburan. Ini kuburan kakek saya, ini kuburan bapak saya, ini nenek saya, ini umi saya. Gara-gara kamu telat sehingga dia masuk neraka. Orang kafir nuntut, Pak. Di dunia menuntut, hadir. Kenapa harus salah? Kita tidak ada mau niat. Pantas setelah Imam Ghazali rahmatullah alaihi taala, kita ini orang zalim. Tidak ada niat, hadir. Tidak ada mau niat ke ujung-ujung dunia. Menanti, Pak, kedatangan kita di ujung-ujung sana. Bagaimana masjid-masjid Allah udah orang panik, ketakutan waktu corona, hadirin. Banyak yang kosong, hadirin. Orang-orang batil menjauhkan bagaimana orang jauh dari masjid, hadirin. Tidak mau memakmurkan masjid. Aina senang main HP, senang pergaulan bebas, orang Islam pun, hadirin. Sehingga hari Ta'ala di mana-mana orang tidak senang lagi dengan agama Islam. Kita rayu dengan keyakinan, dengan yang hak azza ta'ala, bahwasanya kebahagiaan, kesuksesan ini adalah agama. Banyak orang-orang kafir azza ta'ala di Jepang azza ta'ala gantung diri. Di Swiss azza ta'ala gantung diri, padahal uangnya banyak, Pak. Rumahnya mewah.
Istrinya cantik sekali. Semua aset punya Hazrat Allah. Kalau mau minum obat pun Hazrat Allah, ketenangannya pun ada, obat penenang. 5 juta, 10 juta, 1 pil Pak. Tetapi tidak ada ketenangan Hazrat Allah. Padahal ketenangan ini ada agama Hazrat Allah, kita harus sampaikan Hazrat Allah. Ala zikr tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Untuk orang aja Hazrat dekat kepada Allah supaya tenang orang-orang kafir. Waktu itu Hazrat soal pertemuan buat majelis orang Islam Hazrat. Orang kafir melihat saya sudah makan obat yang harganya 20, kalau diuangkan kita itu 20 juta. Orang paling kaya 50 juta, saya udah 10 hari sampai stres. Saya nggak bisa tidur. Kalian ini sambil majelis bisa duduk sambil tidur begitu. Enak sekali ya katanya. Apa rahasianya? Bapak bukan orang Islam bukan? Suruh mandi dulu terus masuk Islam. Di situ didudukan di majelis tidur Pak 3 hari. Akhirnya istrinya nyari-nyari bawa polisi. Ini ada di sini. Mau dituntut jangan. Saya sudah nggak bisa tidur, udah stres, udah mau gila katanya. Tapi alhamdulillah tenang. Gara-gara masuk Islam, duduk di majelis. Sehingga istrinya polisinya masuk Islam. Sedih insya Allah Pak? Insya Allah. Ya? Kemarin Ustadz Dede yang di Bogor Pak, dan di Bogor, satu di Kolombia 1.200 orang masuk Islam. Ke Afrika setelah di jemaah dihantar hadirin 1.000 orang masuk Islam, disunatin semua. Allah, dikasih sarung, masya Allah. Di Jepang kemarin hari setelah 50 orang masuk Islam. Di Korea 400 orang masuk Islam, dihantar terus. Ya, supaya malah makin meningkat Islam, makin jaya. Ila qiyamatillah. Ya. Allahu Akbar. Sehingga setelah Islam makin meningkat. Kalau enggak setelah Cina tadinya bagaimana 85% sekarang cuma berapa persen? 30%. Terus India pun berapa Pak? Tadinya 85% diislamkan oleh ini, cuma sekarang 35%. Tadinya malah minim, terus karena dakwah. Di Prancis Pak, ya waktu itu Perdana Menteri Fahad ke sana, Raja Arab Saudi ke Prancis. Oh saya ini orang Islam banyak, saya pengen bangun masjid di sini. Oh boleh, kata Perdana Menteri Prancis itu, boleh katanya. Asal saya juga nanti bangun gereja di Mekah, di dekat Ka'bah. Jangan kalau kayak gitu. Akhirnya bisa Pak. Asbab setelah ada bagaimana ada seorang yang mau kuliah ke sana setelah tapi pikirnya dai harus ajak di taman-taman orang-orang Islam untuk sholat, buat majelis, ajak. Akhirnya lama-lama karena berkumpul banyak dibuatlah bangunan jadi masjid. Lama-lama ngajak lagi, bikin ada masjid lagi, bikin masjid. Bahkan orang tertarik kepada Islam Hazrat Allah. Jadi karena gereja itu karena nggak laku Hazrat Allah. Akhirnya hadirin gereja itu dibeli sama orang Islam jadi masjid. Gereja-gereja jadi masjid. Pelarangan pemerintah Prancis jangan jual gereja ke orang Islam, nanti jadi masjid. Pinter lagi Hazrat Allah karena perlu makin berkembang. Ada hafiz Qur'annya makin berkembang. Maka diskotik jadi masjid. Ini asbab ada orang yang mau berkorban Pak untuk memakmurkan masjid. Kalau nggak ada mau memakmurkan masjid, nggak mau memikirkan hadirin yang dimuliakan Allah, masjid sepi bangunan tuh. Tidak ada dakwah, tidak ada taklim, tidak ada zikir ibadah. Seperti pasar Pak, bangunan doang. Itu namanya pasar apa bangunan pasar Pak? Bangunan pasar, nggak ada jual belinya, nggak ada barang-barangnya. Ya, begitupun Hazrat Allah. Barang-barangnya sholat, zikir, taklim hadirin. Penjualnya ini diri kita hadirin.
Ya, door to door, dari rumah ke rumah menawarkan ini. Ada zikir, ada baca Quran, ada ini, ada taklim, kita ajak. Sedia insya Allah semua ke seluruh dunia. Ya, itu begitu hasad Allah. Sehingga ada penjual, ada pembeli, asal ada keuntungan. Sedia insya Allah semuanya. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sisa-sisa saja Pak. Ya, kami ini nggak habis untuk agama habis Pak. Kalau Bapak untuk habis itu jadi wali Pak, atau minimal saja Pak 1 tahun kan 12 bulan Pak ya, 12 bulan berarti 6 bulan untuk agama berdakwah, 6 bulan untuk cari dunia. Tapi kan nggak ada yang berani, nggak ada angkat tangan Pak, ya kan? Karena kita lemah Pak, umat ceblay kata baca ceblay. Umat yang lemah, ditawarkan 6 bulan nggak mau angkat tangan Pak. Maka ulama ini bijak Pak, suruh 4 bulan seumur hidup. Angkat tangan Pak semua. Insya Allah. Kabulkan ya Pak ya. 4 bulan Pak, coba. Siapa yang udah umur 60 Pak? Angkat tangan, umur 60. Umur 60. Kalau 60 kan 10% kan Pak ya. Harusnya 6 tahun kan. Tapi ulama bijak Pak, suruh 4 bulan doang. Ya kan harusnya 6 tahun kan, 10% cuma 4 bulan doang. Itu Pak, umur hidup 4 bulan, sisanya untuk dunia kenyangkan Pak. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki Pak. Waktu saya kerja di kampus, wah udah habis siang dan malam pikirin bagaimana perusahaan maju. Allahu Akbar, silahkan. Ya, cuma ini 4 bulan doang untuk bagaimana masjid-masjid menjadi makmur. Ya, sedia sama insya Allah. Nah, setiap tahun 40 hari Pak, ya kan, untuk bagaimana mendakwakan agama. 11 bulan untuk dunia silahkan. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Orang petani sampai kakinya kayak tanah, kadang suka bergelut sama tanah. Orang pedagang kayak tempe, karena suka ngeliatin tempe terus. Itu. Silahkan, gitu kan, Allah. Tetapi cuma 40 hari saja. Kalau Bapak punya anak, punya ponakan, suka berat sholat subuhnya diajak 40 hari. Ada Pak? Allah Pak ya. Karena masih ada munafik. Dalam hadis dikatakan, siapa yang menjaga sholat takbiratul ula, dilatih Pak, bersama imam, maka akan dapat 2 jaminan. Dibebaskan dari azab api neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Orang munafik itu berat Pak, sholat isya dan subuh. Maka dilatih Pak, kayak sepak bola Pak, lari sini kadang udah latihan. Kalau orang nggak pernah latihan, baru lari-lari bentar, wah jangankan ngegolin, lari bentar aja udah masuk. Bentar lagi ya Pak, tanggung ya. Terus petinju juga Pak, wah mau ninju aja nggak bisa, kejar jepok terus. Renang pun begitu, mau bolak-balik berenang, Allah begitu juga. Langsung ceblung, langsung hap nggak bisa. Begitupun jangankan sohibul rokaat tadi ya, setelah karena nggak dilatih berat. Maka niat siapa ya? Makanya ditulis namanya, setelah didoakan bagaimana masuk surga supaya hilang munafiknya. Allah Akbar. Bagaimana 40 hari, 11 bulan untuk dunia, sebulan lebih untuk agama. Nah, untuk amalan masjid lagi ya Ta'ala 3 hari untuk meluangkan untuk masjid yang lain ya. 27 hari kan 30 hari itu Pak. 27 hari untuk dunia silahkan. Tuh Pak, dunia mah banyak terus tuh. Enggak di ini kan 27 hari untuk dunia silahkan. Kejar. 3 hari sisanya untuk agama. Yang belum 3 hari Pak, niat Pak, angkat tangan Pak semua. Insyaallah. Angkat tangan ya Pak. Masya Allah. Imam ini juga semua ya. 3 hari doang Pak ya. Nanti untuk agama ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 2,5 jam Pak ya. 2 rumah aja. Kalau nggak bisa dikasih beras, kasih telur ya kan, didoakan. Nah ini kok baik banget. Lama-lama akhirnya mau ke masjid Pak. Allah. Dia ya, insyaallah. Gampang ya Pak. Nanti Bapak rezekinya berkah, dimudahkan diberangkatkan ke seluruh alam, dermawan, ya kan.
rezekinya mudah, masjidnya makmur 5 waktunya. Allah, ya, bapak-bapak berangkat ke Amerika setiap tahun berangkat haji. Seperti Mas ya. Sedia insyaallah? Insyaallah. Nah, ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Malam saling mendoakan bayar, doakan bagaimana orang masuk surga semua. Enggak ada, semuanya orang, walaupun orang mabok, walaupun orang yang becat, sekalipun doakan dia kebaikannya bagaimana orang masuk surga semua. Sedia insyaallah. Insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.